Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cahaya bulan purnama tumpang tindih dengan sinar matahari keemasan untuk melepaskan pemandangan yang menakjubkan. Tubuh Tang Wutong dan Wo Yuhao menjadi ilusi pada saat yang sama. Setelah itu, cahaya yang dipancarkan tubuhnya tampaknya telah menjadi material dan solid. Awalnya cahaya tampak redup sebelum tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini Wo Yuhao merasa seolah-olah pikirannya benar-benar kosong. Sinar ledakan yang mereka lepaskan tampaknya telah menghancurkan ruang di sekitar mereka. Itu pasti fusi. Fusi jiwa bela diriku dan jiwa bela diri Wutong akhirnya bisa menyatu lagi. Ya, mereka sekarang bisa melebur lagi. Sekarang Tang Wutong telah memperoleh inti jiwa pelengkap yin yang-nya. Jiwa bela diri mereka sekarang kompatibel lagi. Pada akhirnya Haodong Power mereka masihlah Haodong Power, namun itu telah mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Kedua inti jiwa mereka telah berkembang lebih dari 30%. Kekuatan kolektif mereka meningkat secara tajam. Selain itu, kedua kekuatan mereka juga berlipat ganda. Ini adalah kekuatan inti jiwa pelengkap yin yang. Saat ini keduanya memiliki sepasang inti jiwa pelengkap yin yang. Jika seseorang melihat mereka dengan perspektif yang berbeda, keduanya juga seperti sepasang inti jiwa. Wo Yuhao akan menjadi yang, sedangkan Tang Wutong akan menjadi yin. Karenanya, Haodong Power mereka juga akan menerima dorongan inti jiwa pelengkap yin yang serupa. Peningkatan seperti itu jelas belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Master Roh. Wo Yuhao dan Tang Wutong langsung menyatu menjadi satu kesatuan. Setelah itu, mereka melepaskan seberkas cahaya keemasan ke langit yang jauh. Diameter sinar keemasan ini setidaknya adalah 100 meter. Dan panjangnya hingga mata mereka tidak bisa melihat ujungnya. Ini adalah keterampilan fusi jiwa bela diri pertama yang mereka lepaskan ketika mereka pertama kali menyatukan jiwa bela diri. Ya, itu adalah Golden Road, jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Ini jelas merupakan versi akhir, versi puncak dari keterampilan ini. Itu benar-benar jalan emas tanpa akhir. Keduanya tampak telah berubah kembali menjadi bentuk normal segera setelah mereka mengambil bentuk mata raksasa. Wo Yuhao segera membawa Tang Wutong lebih dalam ke pelukannya saat dia memeluk tubuhnya yang lembut dan wangi. Sensasi ini membuatnya yakin bahwa semuanya nyata. Meningkatkan kultivasinya benar-benar tidak penting baginya. Selama dia ada, selama Wutong ada dan baik-baik saja, itu sudah sangat cukup. Mengapa kamu begitu bodoh untuk memblokir belati itu untukku? Suara Wo Yuhao bergetar saat dia tersedak oleh kata-katanya. Tang Wutong tertawa terbahak-bahak saat dia tertawa. Kamu orang bodoh, jika kau berada di tempatku, apakah kau tidak akan melakukan itu? Kau adalah satu-satunya cintaku, apakah kau satu-satunya yang diizinkan melindungiku? Apakah aku tidak diizinkan untuk melindungimu? Kita membutuhkan kesetaraan gender dalam hubungan kita. Wo Yuhao mempererat pelukannya saat dia berbisik. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu benar-benar mati di sana dan kemudian aku pasti akan mengambil hidupku dan mengikutimu? Aku ingin berada dimanapun kamu berada. Oh, tentu saja aku tahu itu. Itu sebabnya aku tidak tahan untuk dipisahkan darimu, dasar bodoh. Tang Wutong terkikik, namun ketika dia tertawa air mata sudah mengalir di pipinya. Pada saat ini Niu Tian dan Taitan sedang menonton pasangan yang terkunci dalam pelukan. Dari jendela kastil Haotian keduanya menunjukkan senyum hangat di wajah mereka. Kedua orang ini akhirnya bertemu. Aku sangat senang untuk mereka. Persis seperti bagaimana Ibu Wutong bertemu dengan laki-laki itu. Orang itu pasti tersentuh oleh bagaimana Yuhao bersedia menyerahkan kultivasinya untuk Wutong. Ya pasti telah melihat bagaimana Wo Yuhao ini ingin memadukan inti jiwa pelengkap yin yang-nya dengan jiwa bela dirinya. Kali ini keduanya tampaknya mendapat banyak manfaat dari kesusahan ini. Mereka berdua menjadi duo transenden. Fakta bahwa mereka berdua telah mencapai peringkat Feng Hao Dolo dan bahkan duo transenden pada usia yang begitu muda berarti bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menyaingi catatan orang itu dari 10.000 tahun yang lalu. Titan berkomentar dengan kagum.
Newton terbatuk dan berkata, "Baiklah, baiklah. Itu sudah cukup. Jika aku ingat dengan benar, aku pikir kau pernah menyukai Shou ketika dia dalam bentuk manusia, bukan?" "Apa? Tidak bisakah kau? Jangan sekeras itu. Apakah kau tidak tahu betapa mudahnya untuk menjadi cemburu? Lihatlah bagaimana dia telah menyiksa calon mantunya. Aku hanya bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan pada orang yang mencoba merebut wanita itu." Titan berbicara dengan gaya malu-malu yang benar-benar berbeda dari kejantanan yang biasa ia tunjukkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Titan, Newton tertawa. Guo Yuhao kini memeluk Tang Wutong dengan sangat erat dan berharap dia bisa membawa tubuhnya sedekat mungkin ke tubuhnya. Setelah beberapa saat pikirannya mulai jernih dan sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Aku memeluk Wutong dengan erat, bagaimana mungkin? Mengapa segel itu tidak bereaksi? Saat dia memikirkannya, dia mencoba untuk meningkatkan cengkramannya di sekitar Tang Wutong. Dan tetap saja tidak ada reaksi. "Bisakah kamu lebih lembut?" Tang Wutong menggerutu dengan cara yang menggemaskan. Guo Yuhao segera melepaskan Tang Wutong dan bertanya padanya, "Mengapa tidak ada reaksi?" Tang Wutong tersipu dan berkata, "Ayahku berkunjung sebelumnya. Setelah melihat apa yang ingin kamu lakukan untukku, dia..." Yuhao sangat gembira setelah mendengar ini. Meskipun Tang Wutong belum selesai dengan kata-katanya, hanya orang bodoh yang tidak mengerti apa yang dia katakan. "Terima kasih, calon ayah mertuaku. Kamu yang terbaik." Wei Hao segera menundukkan kepalanya saat dia menatap Tang Wutong dengan mata penuh gairah. Dia melihat bibir lembut berwarna merah muda di depan matanya saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Tang Wutong segera memerah, tapi dia tidak berusaha menghindari Wei Hao. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di lehernya. Awan yang tersebar melayang dari kejauhan dan langit sekali lagi ditutupi dengan warna seperti ilusi. Dia memeluknya di tengah awan dan kabut dan dia bersandar padanya. "Aku benar-benar berpikir aku akan kehilanganmu lagi. Wutong, apakah kamu tahu itu? Perasaan itu hampir membuatku menjadi gila. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memberikanmu jiwa dan rohku, bersama dengan semua yang baik, yang buruk, kelemahanku, dan semua kebiasaan burukku. Mereka sangat menyebalkan, tapi hanya ada satu hal baik tentang itu semua, yaitu cintaku padamu." Tang Wutong terkikik. "Kamu benar-benar bodoh. Jika bukan karena Titan memberikan isyarat, mereka mungkin akan duduk di antara awan sampai akhir zaman. Tetapi mereka harus kembali ke kenyataan pada akhirnya dan mereka kembali ke Kastil Hautien." Segalanya tampak berbeda di mata Wu Yuhao dan itu menjadi pesona karena ketidakjelasan Kastil Hautien telah berhenti. Dia merasa bahwa kesedihannya yang ekstrim telah berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Tang Wutong memerah ketika dia melirik Niu Tian dan mata Titan yang geli, dan dia menarik Wu Yuhao pergi dan melarikan diri. Makanan di Kastil Hautien sedikit membosankan, tapi enak di mulut kedua sejoli itu. Mereka memiliki pesta mewah dan baru saat itulah Wu Yuhao dan Tang Wutong memikirkan apa yang terjadi di tengah-tengah cinta mereka yang berdenyut. "Jiwa bela diri kita bisa bersatu lagi dan kita bisa menggunakan kekuatan Haodong sekali lagi. Apa yang terjadi? Aku dapat dengan jelas merasakan bahwa kamu menghisapku dengan kering. Mengapa kultivasiku tidak turun tetapi malah meningkat? Aku bisa merasakan bahwa aku harusnya menjadi seorang Troll transenden dan kamu juga hampir sama. Selanjutnya, kita berdua memiliki dua inti jiwa sekarang." Wu Yuhao bertanya pada Tang Wutong dengan sedikit ingin tahu saat dia berbaring di pelukannya. Tang Wutong menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya sudah seperti ini ketika aku bangun. Paman Titan mengatakan bahwa kamu menyembuhkanku melalui beberapa teknik rahasia dan aku ingat Paman mengatakan bahwa jiwa bela diri dan tingkat kekuatan jiwa kita telah menjadi identik setelah aku memperoleh inti jiwa keduaku. Setelah itu, kekuatan jiwaku memberi makan kembali tubuhmu dan membentuk kekuatan Haodong dan mulai berkultivasi dengan sendirinya. Kekuatan Haodong beredar di antara kita selama 9 hari dan kemudian kita menjadi seperti ini. 9 hari? Kita telah berkultivasi bersama selama 9 hari?" Wu Yuhao bertanya dengan kaget. Tang Wutong mengangguk dan berkata, "Paman Titan berkata bahwa kamu telah membawaku kembali selama hampir sebulan. Apakah kamu terburu-buru untuk kembali? Jika iya, ayo pergi sekarang." Wu Yuhao memeluknya dengan erat dan berkata, "Tidak, aku tidak terburu-buru. Aku
sudah memutuskan sebelum keluar dan aku memberitahu semua orang bahwa aku mungkin tidak kembali. Aku telah membantu akademi mengusir pasukan Kekaisaran Ryu dan aku telah memperbaiki saudara Xiaotao. Aku telah menyembuhkannya. Akademi mungkin tidak akan membutuhkanku untuk saat ini. Wo Yuhao membenamkan kepalanya ke dalam bahu Tang Wutong dan dia benar-benar menikmati perasaan ini. Tang Wutong baik-baik saja dan bahkan jika dia harus menjalani hidup lagi, dia rela melupakan semua yang telah terjadi selama dia bisa hidup bersama selama-lamanya dengannya dalam kastil Hautien. Dia tidak akan peduli dengan semua kekacauan di dunia luar. Tang Wutong tersenyum saat dia membelai rambutnya. Kita bisa menghadapi apapun dengan bahagia selama kita bersama. Kita tidak dapat benar-benar berada di sini selamanya dalam damai. Karena masih ada hal-hal yang tidak dapat kita lepaskan. Manusia tidak dimaksudkan untuk menjalani hidup mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Kamu selalu hidup untuk orang lain, tapi apakah kamu tahu berapa banyak orang yang akan mengkhawatirkanmu ketika kamu tidak ada? Dan berapa banyak orang yang akan mengkhawatirkan kita? Kita harus kembali ke dunia yang menjadi milik kita pada akhirnya. Setidaknya, kita tidak bisa melarikan diri atau pergi sebelum menjadi debu. Tidak ada yang bisa menyakiti kita sekarang dan kita secara bertahap mendapatkan kemampuan untuk mengubah dunia. Karena itu masalahnya, kita tidak lagi punya alasan untuk menghindari tanggung jawab ini. Akademi dan Sekte Tang membutuhkan perlindungan kita, dan itu masih ada sesuatu yang belum kamu penuhi. Wo Yuhao gemetar saat dia menatap Tang Wutong dan tatapan mereka bertemu. Tentu saja dia tahu apa yang dirujuk oleh Tang Wutong. Meskipun dia terus mengatakan kepadanya untuk membiarkan ini pergi, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Ini tidak mungkin. Setidaknya itu tidak mungkin untuk saat ini. Dia tidak hanya butuh waktu. Yang lebih penting lagi adalah dia harus menghadapinya. Wo Yuhao menarik nafas dalam-dalam saat dia mengangguk dengan lembut dan berkata, "Kamu benar. Karena kita tidak bisa menghindar, maka mari kita menghadapi dunia. Mungkin pikiran kita benar-benar dapat menghadapi semuanya dengan damai setelah semua yang kita lalui. Tapi kita tidak akan pergi hari ini, karena kita masih harus tinggal di dalam kebahagiaan ini untuk hari lain. Kita tidak perlu memikirkan apapun dan aku ingin menemanimu seperti ini untuk menyaksikan matahari terbit dan tenggelam. Aku ingin menemanimu menyaksikan awan yang melayang dan kabut yang mengembang." Baik, mereka hanya duduk bersama di tempat tidur Tang Wutong. Wo Yuhao tidak melakukan apa-apa dan mereka hanya bersandar satu sama lain. Dan mereka bahkan nyaris tidak berbicara. Mereka hanya mengagumi pemandangan dari luar jendela, mendengarkan detak jantung masing-masing dan bernafas satu sama lain. Mereka hanya duduk di sana dengan tenang dan pada saat ini hanya ada kebahagiaan di hati mereka. Hari baru telah dimulai dan ada embun pagi di sekitar. Paman Hutian, Paman Titan, kami akan pergi. Wo Yuhao berdiri di depan dua pemimpin sekte Hautian saat dia berlutut di depan mereka. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia dan Tang Wutong berhasil pulih atau bagaimana kekuatan mereka meningkat, dia tahu bahwa apa yang terjadi berkaitan erat dengan dua pemimpin sekte ini yang dingin di luar tapi hangat di dalam. Yutian tersenyum tipis dan berkata, "Pergilah, kalian berdua memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh benua sekarang. Ada orang yang bisa mengalahkan kalian berdua. Tetapi selama kalian tidak saling meninggalkan, hampir tidak ada orang di dunia yang dapat menghancurkan kalian. Jaga Wutong, kalau tidak, aku akan memukulmu." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.